Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala ya alladziina aamanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita persembahkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk beramal sebagai bakal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nantinya. Dan selalu berpesan agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bakal berjumpa dengan Allah itu adalah takwa. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbakallah kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, dan sebaik-baik bakal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah keutamaan tauhid dan penghapusan dosa karena tauhid. Tauhid dalam pengertian di sini adalah tauhid ibadah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fada'allahu khlisina lahu din walau karil kafirun. Dan sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, memurnikan ibadah kepadanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Di ayat lain disebutkan huwal hayy, dialah Allah yang maha hidup, maha kekal, tidak akan pernah zirna dan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah mati. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang hak diibadahi, yang patut disembah, kecuali dengan
dirinya, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itulah tauhid. Tauhid itu tidak sebatas dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mengilmuinya, memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkan sebagaimana dengan tuntutan kalimat itu. Jika ada orang yang tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah, maka imannya tertolak. Ini satu konsekuensi harus dipahami. Alias Allah tidak akan menerima imannya seseorang jika dia tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah semata. Siapakah orang yang perilaku ini yang betul-betul orang yang dijamin ketenteramannya, kebahagiaannya hingga surga Allah Subhanahu wa taala? Di antara orang beriman ini, yaitu pertama adalah orang yang memurnikan keimanannya kepada Allah, dan orang yang mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Siapa di antara dua orang ini yang Allah selamatkan? Siapakah dua orang ini yang imannya terjaga, imannya selamat? Siapakah orang ini yang mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala? Dua kelompok ini, yaitu kelompok orang yang memurnikan keimanannya semata kepada Allah, atau orang yang mencampur imannya dengan sebuah kezaliman. Disebutkan dalam ayat allazina amanu walam yalbisu imanum bizulmin. Adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, ya, ulaika humul amnu, maka itulah orang yang aman. Ketika ayat ini turun, baik di Imam Bukhari, Muslim maupun dengan Imam Ahmad dan lain sebagainya, beberapa riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar ya meriwayatkan bahwasanya ketika ayat ini turun, itu awal mulanya para sahabat itu resah mendengarkan ayat ini, karena mereka nggak paham, belum mereka paham. Ini pertanda bahwasanya kalimat tauhid itu wajib dipahami, karena kalau tidak membuat kita resah. Banyak. Tidak sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak sampai dengan ke batinnya kita, hanya ada di mulut kita, tidak sampai dengan di batinnya kita. Lalu ketika itu para sahabat bertanya, fa ayyuna la yadhlimu nafsuhu ya Rasulullah? Kalau begitu siapakah di antara kami ini yang tidak pernah berbuat zalim, minimal menzalimi diri sendiri? Karena kehadiran Al-Quran ini Pak, kehadiran Islam ini kepada atau kehadiran Al-Quran kepada orang-orang Islam ini, ada 3 perilaku mereka menerimanya di antara umat ini. Itu disebutkan di surah Al-Fatir Pak, ayat 32, surat 35 ayat 32. Dikatakan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kata Allah, telah kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maksudnya adalah orang Islam. Inna astafa lakumuddin, Allah memilihkan Islam kepada kalian. Jadi kalau dikatakan, jika ada kalimat mengatakan bahwasanya kalian orang-orang terpilih, adalah orang-orang Islam. Orang-orang yang tidak Islam berarti bukan orang-orang yang terpilih. Kelompok pertama, faminhum zalimul li nafsih, ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu dia menerima Al-Quran sebagian dan dia mencampakkan sebahagian. Dia menerima syariat yang menurut dia sesuai dengan nafsunya, tapi dia menolak syariat yang menurut dia tidak sesuai dengan keinginannya. Orang-orang yang melaksanakan sebagian ajaran agama syariat, tapi dia mencampakkan sebagian syariat meskipun dia mampu melakukannya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, atau orang-orang yang mencampur adukan dengan kebaikan dengan keburukan, atau orang-orang yang mencampakkan dengan pahala dengan dosa, mencampurkan antara pahala dengan
dosa. Ya. Zalimi itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memberikan sesuatu kepada haknya, namanya menzalimi diri sendiri. Jadi para sahabat gelisah juga mendengar ayat tersebut. Yang kedua kata Allah adalah faminhum muqtasid, yaitu ada orang yang pertengahan. Ya, ada orang yang menzalimi dirinya, ada orang yang sifatnya di pertengahan, iya dan tidak. Ya. Yang ketiga adalah kata Allah, orang yang menerima Al-Quran ini adalah wa minhum musabiqum bil khair biidznillah. Dia lebih dahulu mengerjakan kebaikan atas izin Allah. Sahabat juga resah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, innahu laisa allazi tunun. Tidak seperti kalian sangkakan, tidak seperti kalian duga, tidak seperti kalian fahami. Iya. Alam tasma'u ma qala abdus solih. Di sebuah riwayat disebut dengan Luqman. Ya. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan seorang hamba yang soleh? Yang dimaksud di sini adalah Luqmanul Hakim, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan surat Luq. Ini sering kali lupa. Jadi seringkali ada kalimat begini, yang penting mah dia berbuat baik. Ya Pak ya, yang penting baik. Padahal perlu dipahami Bapak bahwasanya amalan orang-orang kafir itu adalah bagaikan fata morgana. Dari jauh dia melihat ada air, ketika dia mendekat tidak ada, ternyata dia kering kerontang. Artinya bahwasanya amalan-amalan orang kafir itu tidak akan diterima, tidak akan diperhitungkan. Jadi kalau ada orang yang kafir rajin bersedekah, tersimpan sedekahnya dan dia bisa melihatnya, tapi tidak bisa diraih, tidak bisa diambil. Keuntungannya Bapak, di akhir-akhir nanti dia ternyata masuk Islam, maka semua itu dihitung amalnya. Nah, ini keuntungannya. Tapi jangan berpikir bahwa saya keluar dulu baru masuk lagi. Tidak. Ya. Ketika dia bertaubat dan dia masuk Islam, maka dosa-dosanya terhapus dan amal-amalan tadi itu diperhitungkan. Tapi ketika dia mati dalam keadaan tetap kekufurannya, maka semua amalannya itu tertolak. Nah ya, jadi tidak ada istilah yang penting saya baik tapi tidak memperbaiki keimanannya. Ini sering kali orang keliru Pak. Jadi muncullah istilah semua agama itu sama, semua berhak masuk surga karena mereka banyak kebaikan dan katanya tidak berlaku dosa. Padahal dosa terbesar adalah syiriknya itu terbesar. Nggak sadar dia bahwasanya dia telah melakukan dosa terbesar. Ya, yang menghapuskan sebuah amal yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang kafir Pak ya, itulah orang kafir. Satu lagi Pak ada. Ya. Ya. Togut itu segala sesuatu yang memalingkan kita beribadah kepada Allah, itu togut Pak. Apapun namanya, bisa jadi manusia, bisa jadi harta lain dan lain sebagainya. Apapun itu yang memalingkan kita ini beribadah kepada Allah, yang namanya togut. Namanya togut. Sudah tadi Pak, kalau pekerjaan kita itu menghalangi kita beribadah kepada Allah, ya itu togut. Pekerjaan kita saat itu menjadi togut. Ya. Ya. Sekali lagi Pak, togut itu segala sesuatu yang memalingkan kita beribadah kepada Allah. Dr. Imanuddin pernah bilang bahwasanya Tuhan itu adalah segala sesuatu yang kita dominasikan diri kita, menguasai kita, itulah Tuhan Pak. Itu diakui Allah, makanya kalimat la ilaha illallah Tuhan selain Allah itu salah kalimat itu.
Salah kalimat itu. Karena Allah sendiri mengakui bahwa ada Tuhan selain dirinya, yaitu hawa nafsu. Kata Allah, tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Berarti Allah sendiri mengakui ada Tuhan selain dirinya. Di antaranya adalah hawa nafsu. Jadi kalimat itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Cuma tidak ada Tuhan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Baru kalimat itu benar. Ya. Saya rasa cukup Pak ya. Ya, cukup. Mari mudah-mudahan kita bisa memahami kalimat tauhid nantinya. Mungkin pekan depan kita lebih fokus kepada makna kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Saya merencanakan nanti 2 pertemuan itu Pak, kalimat ini, supaya betul-betul kita pahami kalimat ini dan konsekuensinya jika tidak dipahami dengan benar. Karena ada 10 konsekuensi yang harus dipahami dari kalimat la ilaha illallah ini. Tidak boleh hilang di antara 10 itu yang pemahaman kita tentang kalimat la ilaha illallah, agar tidak batal syahadat kita Pak ya. Untuk itu mari pertemuan kali ini kita menutup majelis kita dengan baca doa kifar majelis. Subhanakallahumma rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Qasir jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.